Manusia itu selalu melihat penampilan, tapi tahukah Anda bahwa Tuhan itu melihat hati? 1 Samuel 16 ayat ke-7 berkata gini, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. The real beauty of a woman is in her heart. Kecantikan yang sesungguhnya dari seorang perempuan adalah di hatinya. Pernahkah Anda melihat pasangan, orang pacaran atau menikah yang secara mata, fisik mereka seperti tidak berimbang? Maaf, kita seringkali berkata, kok bisa dapat istri secantik itu ya, padahal suaminya biasa banget. Atau sebaliknya, kok suaminya ganteng banget ya, padahal istrinya biasa banget. Pernahkah Anda melihat pasangan yang seperti itu lalu Anda mulai mengomentari? Saya ingin bilang gini, cinta itu nggak bisa milih. Cinta itu urusan kedalaman, bukan permukaan. Orang bisa jatuh cinta bukan karena fisik aja. Banyak jomblo yang insecure, merasa tidak cantik, lalu takut gak ada yang mau. Saya mau bilang gini, perhatikan apa yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Saya mau buktikan bahwa fisik bukan yang utama. Wajah, penampilan itu bisa di-upgrade. Anda bisa belajar dandan. Harta, kekayaan itu bisa dicari. Orang bisa kerja keras. Tapi ada yang sulit diubah, karakter. Waktu pacaran, kebanyakan pria itu fokus cari yang cantik. Tetapi kalau mau nikah, pasti cari yang baik. Yang wanita, waktu pacaran pasti cari yang tampan. Tapi kalau mau nikah, pasti cari yang mapan. Makanya saya pesan sama anak-anak muda, kalau wajahmu tidak tertolong, kantongmu harus bisa menolong. Makanya kita nggak heran, banyak pria yang kelihatannya kurang tampan, tapi istrinya cantik sekali. Jawabannya cuma satu, kantongnya bisa menolong. Jangan depresi, jomblo nggak laku-laku karena merasa nggak cantik. Saya seringkali kalau ketemu sama anak-anak gadis yang belum nikah, saya selalu godain dan dia bilang gini, ayo, belum punya anak udah sebesar ini, diet, olahraga. Kita yang sudah nikah aja berusaha jaga tubuh kita, apalagi yang belum nikah. Urusan kecantikan dan penampilan itu bisa di-upgrade asalkan kita mau berusaha mempercantik diri, merubah penampilan kita. Kalau yang pria merasa, saya miskin, mana ada yang mau sama saya? Gampang, kerja keras. Jadilah orang yang berintegritas, bisa dipercaya. Hiduplah dalam kebenaran, Tuhan pasti menyertai. Saya percaya yang bisa diubah, itu Tuhan pasti menolong kita. Tapi karakter merupakan hal yang sulit diubah. Kita yang harus berubah. Belajar mengasihi dirimu sendiri. Jangan tidak bisa menerima kekurangan diri sendiri. Karena kalau kamu nggak bisa menerima kekuranganmu, kamu nggak bisa mengasihi orang lain dengan kekurangan mereka. Karena kenyataannya setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Sama dengan kita. Kalau kita nggak bisa menyayangi diri kita sendiri, kita nggak bisa menerima kekurangan diri kita sendiri, kita juga nggak bisa mengasihi orang lain dengan semua kekurangan mereka. Ayo berdamai dengan kelemahanmu dan pertajam kekuatanmu. Ada seorang tokoh di Kidung Agung 1 ayat 5 bernama Gadis Sulam. Dia berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, kebun anggurku sendiri tidak kujaga. Dia bilang, memang aku hitam tapi cantik. Begitu percaya diri. Perempuan rata-rata merasa minder dengan kulit yang hitam. Makanya iklan di TV selalu cari cewek gosong lalu berubah-berubah jadi putih dengan memakai produk tertentu. Sebenarnya itu menyinggung sekali. Karena saya sejak kecil sampai sebesar ini gak pernah berubah jadi putri salju hanya karena pakai krim apapun. Semua produk dengan iklan begitu itu penipuan massal. Kalau kita memang sudah lahirnya gak putih, gak usah berharap putih. Terima dirimu sendiri. Berani berkata begini, memang hitam aku tetapi cantik. Belajar terima dirimu sendiri. Kalau kamu gak bisa nerima dirimu sendiri, kamu juga gak akan bisa nerima orang lain. Apa yang Tuhan sudah kasih buat kita, itu yang Tuhan pandang indah bagi kita. Itu yang Tuhan pandang indah bagi dia. Buktinya hitam-hitam gini laku juga. Gak harus putih kan? Mungkin ada di antara kita yang insecure karena masa lalu yang buruk. Saya mau bilang gini, sekalipun kita sudah rusak, Tuhan sanggup memulihkan kita. Yeremia 18 ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan itu sanggup memulihkan hidup kita. Saya ngalamin banget dalam hidup saya. Masa lalu yang begitu buruk, hancur. Tuhan kasih saya kesempatan hidup yang baru dengan identitas yang baru. Tuhan membuat saya utuh. Apa yang dulu telah menjadi kehinaan bagi saya,
hari ini Tuhan sanggup mengubahnya jadi kemuliaan dalam hidup saya. Karena saya mempunyai masa lalu yang buruk, hari ini saya bisa mengajar banyak anak muda bagaimana menang dari kebiasaan buruk.